Di channel ini saya membahas saham-saham IHSG dan saham-saham global. Bagi yang tertarik untuk membeli saham-saham luar negeri, video-videonya sudah saya kumpulkan ke dalam sebuah playlist tersendiri. Oke, sekarang saya akan share saham-saham otomotif kelas dunia apa saja yang bisa teman-teman masukkan ke dalam watchlist untuk mengisi koleksi saham luar negeri kalian. Bagi yang belum tahu bagaimana cara membuka akun broker luar negeri, silahkan tonton dan pelajari video saya sebelumnya. Saya sendiri saat ini menggunakan eToro karena paling mudah dan simpel. Tapi saya juga pernah bahas pilihan broker-broker luar negeri lainnya yang mungkin lebih menarik bagi teman-teman. Link pendaftaran eToro dan video yang membahas broker-broker lain saya sertakan di deskripsi. Honda Motor Company, ticker HMC. Perusahaan asal Jepang ini pastinya sudah sangat terkenal brandnya di seluruh dunia. Saat ini main bisnis Honda masih di otomobil. Selain itu, Honda juga memproduksi sepeda motor, mesin-mesin rumah tangga, Honda Jet, hingga mesin pesawat. Ini adalah pergerakan harga saham dari Honda. Saat ini mereka di kisaran $25 per saham. Honda ini harga sahamnya juga terkena imbas dari wabah yang membuat sahamnya turun minus 30% dari awal tahun ke titik terendah di bulan Maret kemarin. Berikut adalah grafik statistik jumlah kendaraan yang dijual secara worldwide dari fiscal year 2002 hingga fiscal year 2020. Honda mengalami kenaikan penjualan dari tahun 2013 hingga 2019. Dan seperti yang kita tahu, Honda juga pasti terdampak pandemi dengan mengalami penurunan yang cukup lumayan hingga Maret 2020 ini. Teman-teman juga bisa lihat pada laporan finansial Honda berikut. Fiskal year 2017 mereka menghasilkan penjualan 13,9 triliun yen, kemudian naik menjadi 15,3 triliun yen di fiskal year 2018. Di fiskal year 2019, Honda membukukan revenue 15,8 triliun yen, naik tipis dari 2018, dan pada fiskal year 2020 ini Honda mengalami penurunan revenue menjadi 14,9 triliun yen. Sebagai tambahan info bahwa bisnis mereka memiliki margin operasional yang tipis, hanya 4,2% di fiskal year 2020. Grafik ini juga menunjukkan tren laba operasi dan margin mereka yang menurun setidaknya sejak 2017. Untuk segmen bisnis, otomobil masih menjadi yang paling banyak menghasilkan revenue dengan total penjualan per fiskal year 2020 sebesar 10 triliun yen dan segmen motorcycle menghasilkan penjualan sebesar 2 triliun yen. Selanjutnya, juga pasti teman-teman tidak mungkin tidak tahu, Toyota dengan ticker TM. Sama seperti Honda, Toyota juga diperdagangkan di New York Stock Exchange. Toyota adalah produsen dari merek-merek mobil seperti Harrier, Daihatsu, dan Hino. Secara geografis, per fiskal year 2019, Toyota memiliki kontribusi penjualan terbanyak di area Jepang dengan total 16,6 triliun yen dan North America sebesar 10,8 triliun yen. Untuk pertumbuhan dan grafik penjualan dari Toyota hampir sama dengan Honda, di mana mereka sama-sama mengalami penurunan pada 2020 ini. Tapi jika kita bandingkan secara company size, maka Toyota ternyata jauh lebih besar daripada Honda. Coba teman-teman perhatikan nilai market cap Toyota dan Honda yang jauh berbeda. Saat ini Toyota memiliki market cap sebesar 204 billion dolar, sedangkan Honda hanya sebesar 46 billion dolar. Jika kita bandingkan secara side to side, maka saat ini revenue Toyota 2 kali lipat lebih besar daripada Honda. Toyota menghasilkan sales sebesar 275 billion dolar, sedangkan Honda menghasilkan 137 billion dolar. Dari sisi PBV atau price to book value, Honda tampaknya lebih murah dengan 0,58 dibandingkan Toyota sebesar 0,92. Untuk urusan profitability, Toyota lebih baik dari Honda dengan memiliki net margin 6,94% berbanding Honda tadi dengan 3%. Toyota juga memiliki ROE yang tinggi dengan 10%, sedangkan Honda 5,35%. Sebagai gambaran, ini adalah grafik perbandingan jumlah revenue dan laba dari Toyota yang biru dan Honda yang putih. Ternyata perbedaan secara kuantitatif cukup lebar di antara kedua perusahaan otomotif ini. Jangan lupa jika Toyota dan Honda sama-sama cukup rutin bagi dividen dengan yield rata-rata 3% saat ini. Secara historis, kedua perusahaan ini sudah cukup lama membagi dividen, walaupun secara growth kurang stabil. Kadang ada tahun-tahun naik, kadang dividen turun, tapi secara garis besar kedua perusahaan ini cukup lumayan. Saya sendiri tidak begitu suka dengan grafik dividen semacam ini karena saya lebih suka yang kenaikan setiap tahunnya selalu naik.
Untuk sahamnya, teman-teman bisa beli dengan ticker TM. Saat ini Toyota berada di kisaran $124, atau jika teman-teman menggunakan eToro, maka teman-teman bisa memiliki Toyota dengan dana $50 saja dan mendapatkan sekitar 0,4 lembar. Saham berikutnya adalah Ferrari, ticker RACE atau RACE, salah satu saham yang kode sahamnya cantik. Dibandingkan Toyota dan Honda, Ferrari memiliki mood berupa brand. Seperti yang kita tahu, Ferrari adalah simbol dari sebuah kemewahan yang memiliki sejarah panjang. Jadi orang rela membayar mahal demi sebuah brand yang bisa mewakili status sosial mereka. Karena Ferrari menjual produk bukan komoditas tapi sebuah luxury brand, Ferrari tidak perlu bersaing harga dengan kompetitornya. Makanya net margin mereka tentunya lebih besar daripada Toyota dan Honda. Saat ini Ferrari memiliki net margin 18%, bandingkan dengan Toyota dan Honda yang net marginnya di bawah 7%. Ferrari juga memiliki ROE tinggi sebesar 47%, untuk PBV-nya cukup tinggi di 19,3. Sekarang kita breakdown penjualannya. Ini adalah data penjualan mereka per 2019 berdasarkan segmen. Ferrari ini memiliki sumber pemasukan terbesar dari mobil dan spare parts dengan total 2,93 billion euro. Jumlah ini naik dari tahun 2018 yang sebesar 2,54 billion euro. Penjualan terbesar kedua dihasilkan dari sponsorship, komersial, dan brand sebesar 538,24 miliar euro, naik dari 2018 sebesar 505,7 miliar euro. Berikut adalah grafik revenue dan net income dari Ferrari dari 2017 hingga 2019. Revenue mengalami peningkatan berturut-turut sejak 2017 dengan peningkatan 10% di 2019. Sedangkan net income sedikit mengalami penurunan pada 2019. Dari segi balance sheet-nya, per fiskal year 2019, Ferrari cukup lumayan hutangnya dengan rasio DER 1,4 kali. Teman-teman bisa lihat di sini, komponen terbesar dalam pos kewajiban mereka banyak yang berasal dari hutang. Per 2019, Ferrari memiliki total hutang 2,1 billion euro. Tapi menurut saya ini masih wajar karena Ferrari masih memiliki total aset lancar sebesar 2,6 billion euro yang bisa mengcover hutangnya sebesar 2,1 billion euro tadi. Menurut saya pergerakan saham dari Ferrari ini cukup bagus. Mereka IPO di pertengahan 2015 dan sejak saat itu sahamnya sudah meningkat 200%. Dan jika teman-teman beruntung membeli di harga terendah, maka return teman-teman sudah mencapai 400% saat ini. Teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa sahamnya Ferrari tidak terlalu terdampak dari wabah. Saham Ferrari terus menguat hingga sekarang. Saat ini, RACE berada di kisaran $173 per saham. Dengan sistem fraksional dari eToro, maka dengan minimal $50, Anda bisa memiliki sekitar 0,28 lembar sahamnya Ferrari. Itu tadi teman-teman 3 saham otomotif yang bisa teman-teman research lebih lanjut. Saya sendiri paling suka dengan saham dari Ferrari karena selain pergerakan sahamnya yang bullish, Ferrari memiliki keunggulan kompetitif yang sulit digantikan, yaitu sebuah luxurious brand. Beda dengan Toyota dan Honda yang harus bersaing harga karena brand mereka bukan dalam kategori seperti Ferrari. Oke, mohon tidak asal membeli saham hanya karena menonton video ini saja. Manage resiko Anda masing-masing. Klik like jika video ini informatif, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.